Halo semuanya, selamat pagi dari Korea, dari Seoul. Aku lagi di Myeongdong. Terus aku kayak nyari tempat yang dimana aku bisa sarapan pakai leftover chicken yang kemarin aku makan. Mana tuh? Ini sumpah kelihatan menyedihkan banget, tapi sebenarnya enggak kok, ini enak. Terus kayak ya udah nggak, itu nggak apa-apa. And also aku pengen bahas tentang kehidupan in general. Jadi for your information, kemarin aku ketemu sama kakak kelasku orang Korea dan dia bawa kayak colleagues dia gitu, rekan kerjanya gitu adalah orang UK. Abis itu kita ngobrol-ngobrol dan apa ya, aku tuh banyak kayak secara spontaneously asking them about like life advice gitu-gitu segala macam. I think that's a very interesting life story karena if you were to talk about it, aku rasa kebanyakan orang itu memilih untuk hidup dengan seperti kayak orang lain gitu. You know, aku ngelihat kayak banyak banget orang yang unik selama aku kuliah di luar negeri. Aku ngelihat bahwa banyak orang dari luar negeri yang punya jalan hidup yang sangat berbeda dengan apa yang biasa aku lihat gitu di Indonesia, di Jakarta gitu-gitu kan. Dan di sini tuh aku tuh bener-bener nge-value banget orang-orang yang unik karena you know they inspired me so much untuk berani beda. Karena it's just very incredible how you know like sekarang kita tuh di rush banget untuk hidup dengan kayak perfect. Let's say kemarin kita ngobrolin juga tentang kayak apa sih, kita kan nggak bisa bohong bahwa kita tuh butuh uang kan. Kita ngobrolin soal uang, soal karir segala macam. Dan selama saat itu tuh benar-benar kayak wow, gila ya, orang-orang tuh sebenarnya emang kita tuh nggak bisa dipaksa untuk kerja terus-terusan dan kita tuh harus mikirin banget soal kayak passion kita dan segala macemnya. And I really appreciate it karena they brings up this, kakak kelas aku yang Korea bilang kayak gini, you know aku kenal sama salah satu anak dari kampusku, dari kayak senpainya dia, kakak kelasnya dia juga gitu, orang Korea yang kerja di Jepang dan dia akhirnya quit karena dia nggak kuat gitu. Karena you know banyak orang-orang yang mengejar uang but in the end mereka nggak dapet apa-apa dan mereka hanya membuang-buang waktu mereka dan sedih gitu hidupnya. Aku juga mau bahas soal gimana aku hidup gitu selama ini. I think my life story is like very interesting. Kamu tahu kemarin sehari sebelum aku pergi ke Korea, aku tuh nge-journal tentang hidupku 10 tahun yang lalu dan hidupku 10 tahun mendatang. Karena aku merasa hidupku itu sekarang lagi di tengah-tengah. Aku umur 20 tahun. Terus when I look back, umurku itu adalah 10 tahun. 10 tahun yang lalu aku adalah anak umur 10 tahun. And I was thinking, dulu aku umur 10 tahun aku ngapain gitu, what was I gitu, who was I. Terus aku pikir-pikir and it's wow, kepikiran banget kalau misalkan okay, 10 tahun yang lalu gue umurnya 10 tahun, I was probably like at the elementary school kelas 1 atau kelas 2. And you know like I was very messed up back then. Aku bener-bener kayak I wasn't the brightest child around. Aku selalu dianggap sebagai kayak anak yang nakal sama orang-orang sekitar gitu. Kayak I'm the least favorite child sama sama orang-orang di sekitarku. Juga kamu tahu kalau misalkan ada waktu aku TK, jadi basically aku tuh dipandang nakal banget sampai orang-orang tua murid itu, mereka orang tuanya teman-temanku di TK itu mereka ngecap aku sebagai ketua geng. Aku dulu punya nickname ketua geng sebagai anak TK karena aku nakal banget dan orang tua murid ini mereka bercanda. Tapi mereka bilang kayak gini, nggak boleh main ke rumahnya ketua geng, nanti jadi ikutan nakal. I was the child, bro. I mean I know kalau misalkan as a child I can and cannot justify what I did, of course. Tapi it was integrated in my heart, in my mind kalau misalkan I was a bad child karena orang-orang di sekitarku, society itu think kalau aku a bad child. And then fast forward to 5 years later, I was 15 years old. Aku 15 tahun dan waktu aku umur 15 tahun, coba bayangin dari aku 10 tahun yang which is masih anak kecil, terus 15 tahun aku masih remaja, terus sekarang aku 20 tahun. Di waktu aku umur 15 tahun ini, I was depressed, you know. aku gak punya gairah hidup. I was very suicidal. Terus aku juga kayak gloomy banget. Aku nggak tahu what I want to do with my life. Dan aku tuh ada this in my life yang dimana tuh aku tuh live
just to get by, you know. Aku cuman hidup untuk menjalani hidup aja gitu. Karena I mean, sebagai seorang muslim, aku nggak bisa kayak orang-orang yang beragama gitu untuk kayak ngebunuh diri aku atau kayak mengakhiri hidupku sendiri. Ujung-ujungnya aku tuh nggak ada niatan untuk hidup sama sekali gitu. Sekolah juga aku merasa kayak sekolah tuh waktu itu tuh aku cuman menggugurkan kewajiban aja karena kita dipaksa untuk sekolah, kayak quote on quote dipaksa untuk sekolah. Dan aku kayak ya udah, aku menjalankan hidup seperti itu selama aku remaja gitu. I wasn't the best person either, dan aku juga ingat beberapa saat yang dimana aku nggak menyalahkan teman-temanku, aku seriously understand, but it still hurt me in a way. Jadi waktu itu aku pernah ada di suatu keadaan yang dimana I was like very down gitu-gitu segala macam, dan aku ngerti kalau misalkan waktu aku down itu aku benar-benar kayak mengeluarkan banyak energi negatif. Jadi orang-orang tuh cenderung untuk kayak stay jauh-jauh aja dari aku. Waktu itu teman-temanku semua pada ke kantin di SMP. Terus mereka ninggalin aku gitu aja, dan orang yang duduk di depan aku tuh diajak kayak mau ikut gak ke kantin gitu. Terus aku diemin aja, padahal mereka teman-temanku dulu. Terus juga ada keadaan yang dimana aku diomongin di belakang gitu, terus dibilang kayak begini, iya tuh si Firlin gini segala macam. Again, I understand kalau aku dulu di SMP gitu-gitu segala macam, I wasn't the best child, I wasn't the best friend for like everyone. I was very gloomy. I wasn't like, you know, like who I am now. But at the same time I want to own my past. Karena kamu bayangin, maksudnya kayak aku merasa kayak diriku di masa lalu, diriku yang selalu membuat kesalahan di masa lalu, itu adalah diriku yang sekarang juga gitu. Cuman itu di masa lalu. Orang-orang yang dulu satu SMP sama aku, SD, satu TK sama aku bukanlah orang yang sama saat mereka sekolah bareng sama aku waktu itu. Aku sangat berbeda sama diriku yang dulu gitu. And I did apologize to some people. No, I did apologize to most of the people that I felt like I heard it back then. Dan aku benar-benar truly, genuinely apologize. It was like during COVID if I'm not mistaken. Aku bombarded like people yang aku ngerasa kayak, hey, I did wrong back then. I'm so sorry. It's like it came from the deepest of my heart. Bukan karena aku merasa kayak bersalah dan aku need like the redemption, tapi just because genuinely aku takut kalau misalkan aku buat kesalahan dan aku perlu kayak at least I need to apologize. And I did apologize. Cuman sampai sekarang pun aku masih takut gitu sama aku di masa lalu. Aku takut it's like people still bring it up. Aku takut orang-orang masih mandang aku seperti aku di masa lalu. Cuman aku gak bisa kayak, ya terus mau gimana gitu. Aku yang dulu dan aku yang sekarang itu sama fisiknya, tapi hati dan mentalku itu berbeda. It was me when I was in like junior high school, 15 tahun. I was like very messed up. Aku benar-benar gak tahu mau apa sama hidupku. Aku kerjaannya mikirin untuk kayak, ya Allah aku pengen meninggal, gitu-gitu aja. Kamu bayangin anak umur 15 tahun mikirin kayak dia pengen meninggal. And then aku sekarang 5 tahun kemudian, umurku 20 tahun, dan sekarang aku lagi di Korea. Aku bikin video kayak gini entah di jalanan apa di Korea, di tangga-tangga Korea itu. Terus aku juga bikin video tentang ini semua. Basically, aku merasa kayak now I'm full of life. Aku ngerasa aku bisa melihat banyak kehidupan di hal-hal kecil, di makanan, di segala macamnya gitu. And you know like I'm just so much different. Semalam aku lagi menyendiri. Jadi aku di Myeongdong lagi sendirian minum banana milk in the middle of like Myeongdong. Terus aku telepon temanku, aku video call sama dia. Terus aku bilang kayak aku bersyukur banget sama hidupku karena kamu lihat aku yang sekarang. As I mentioned, I wasn't the best child when I was a kid. I wasn't like the best teenager either. I wasn't the best kid for my parents, not the best friends for other people as well. Tapi aku ke diriku sendiri, aku ngerasa kayak aku tuh bangga banget gitu. I have been through a lot, dan orang-orang pun gak tahu gitu. Not even my parents, not even like my siblings, not even my closest friends know how I have been all this time, because I'm the one who suffered the most. I'm the one who experienced it, and I'm the one who fight for it. Dan aku gak bisa thank Allah enough. Of course, hal pertama yang ngebuat aku menjadi diriku yang sekarang itu adalah kasih sayang Allah ke aku. Aku ngerasa kayak, ya ampun, aku emosional banget. Aku ngerasa kayak Allah tuh sayang banget sama aku, sampai aku tuh dijauh-jauhin dari hal-hal yang gak baik gitu. Aku dijauhin dari pergaulan-pergaulan yang gak baik waktu aku remaja. Kamu bayangin, I was very messed up as a teenager mentally. Mentally, I was a messed up child, you know, very messed up.
Aku punya pandangan hidup yang sangat buruk waktu itu. Aku tuh nggak punya gairah hidup. Terus aku nggak punya kayak keinginan. Aku nggak punya apa, nggak punya ini, nggak punya itu. I live to get by. Dan kamu tahu, di keadaan aku yang sangat messed up seperti itu, if I'm not protected by Allah, man, I will be very easy to get swayed by like pergaulan. It's not like I never met people yang actually like, let's say, bisa ngebawa aku ke pergaulan yang buruk. Enggak, aku juga bersosialisasi sama orang-orang seperti itu gitu. Kayak justru dulu aku lebih social butterfly, lebih extroverted daripada aku yang sekarang. Tapi I was like mentally messed up back then. Cuman ya aku ketemu lah sama orang-orang seperti itu. Orang-orang sekitarku, mereka pada ngerokok, mereka pada nge-vape, mereka pada segala macam gitu. Mereka pada pacar-pacaran, mereka pada ini, pada itu. Okay, you do you, okay? Tapi personally sekarang aku ngeliatnya kayak that's not my thing. So, aku nggak pernah kebawa pergaulan yang seperti itu. Nggak sama sekali. Aku pernah beberapa kali ditawarin kayak, kamu mau nggak coba nge-vape gitu? Kamu mau nggak nih coba ngerokok gitu-gitu segala macam? Aku nggak pernah mau. Terus kayak minum-minum alkohol segala macam. Kamu mau nggak gitu minum alkohol gitu-gitu segala macam? Aku nggak minum. Aku nggak pernah sama sekali melakukan itu. I never even date, you know. Makanya aku ngerasa kayak wow, gila, Allah kasih sayangnya ke aku tuh begitu besar, sehingga even when I was like very messed up, I was protected. Aku dilindungi sama Allah dari hal-hal seperti itu gitu, dari hal-hal yang bisa ngebuat hidupku makin messed up. Yes, gitu. I was a very lonely child too. I could have find like a boy to date, you know. Tapi for whatever reason, Allah nggak pernah membuat aku ketemu sama orang-orang yang bisa nge-sway aku untuk pacaran segala macam. So I felt like hal pertama yang ngebuat aku menjadi diriku yang sekarang itu adalah Allah gitu, kasih sayangnya Allah ke aku, sehingga aku bisa perlahan-lahan menemukan jalanku untuk menjadi manusia yang lebih baik untuk diriku sendiri. Isn't that like very amazing? That's very amazing, bro. And I did took my time though. I did took my time. Dan waktu itu aku crashed, bener-bener kayak crashed. Aku kayak gue nggak bisa. Ada suatu kejadian yang dimana aku hampir did the S word, literally. Terus kayak di situ aku kayak snap. Aku kayak gue nggak bisa kayak gini terus. I need to do something, even though I need to take risk. And I did took risk sampai aku bisa menjadi diriku yang sekarang gitu. Itu perlahan-lahan aku berubah menjadi orang lebih baik. Dan aku rasa all the credit goes to Allah and me. The people around me do help at some point, tapi I still want to give like all of the credits to Allah and to me. And bro, sekarang aku 20 tahun, aku masih mencoba mencari hidupku, aku masih mencoba mencari jati diriku, mencoba mencari apa sih yang aku ingin lakukan di beberapa tahun kemudian. Aku pengen jadi apa, aku pengen bagaimanakan hidupku gitu, aku masih mencoba mencari tahu. Cuman at the same time, sekarang aku tuh jadi kayak lebih stabil aja gitu. Aku hidupnya tuh lebih stabil. I still can't believe this. I'm now like traveling alone in other countries. I'm traveling in Korea. I'm traveling to cities in Japan sendiri. Dan aku ngebiayain itu sendiri semua juga. Dan di setiap saat tuh aku juga kayak, dan apa ya, aku tuh dipertemukan juga sama orang-orang yang aku bilang unik ini. Terus kayak aku jadi bisa lebih terbuka sama pandangan-pandangan hidup. Aku jadi lebih ngerti soal kayak banyak agama, soal kayak banyak kepercayaan segala macam. And I couldn't thank Allah and myself enough for keep on trying to be like the better person. Karena kamu bayangin, aku umurnya 20 tahun dan aku ngerasa kalau misalkan kayak aku bangga banget sama diriku sendiri. Truly, aku ngerasa kayak all the past miseries that I felt back then, it's like get paid now, sedikit demi sedikit. Of course, there's still like, I still want to like have like a better life, karena kita harus aspire to live like a better life for ourselves too. But at the same time, hidupku yang sekarang tuh kayak, it's like a dream, you know. Everything that I wanted back then, it's happening now. Aku dulu punya mimpi-mimpi kecil, kayak aku pengen rumah aku punya bel. Aku pengen punya rumah yang lantainya itu kayu. Aku pengen punya kamar yang isinya tuh ada kamar mandiku sendiri. Dan sekarang aku live in an apartment alone in Japan, yang basically kayak semua yang aku pengenin, hal-hal kecil itu beneran ada di apartemenku gitu. Kayak ini kamarku, ini kamar mandi, terus kayak ada dapur, terus kayak ada bel juga, lantainya kayu,
hal-hal kecil kayak gitu aku dapetin sekarang. Hal-hal besar contohnya apa, kuliah di luar negeri. I'm studying abroad in Japan. Terus kayak ketemu banyak orang, melihat dunia. Aku ketemu banyak orang. Aku punya kenalan dari Amerika, dari UK, dari any European countries, dari Korea, dari Jepang, Thailand, segala macam belahan dunia manapun, Afrika even, Saudi Arabia even. I do have like acquaintances all over the world. And it's crazy, man. It's crazy. I got to learn what I want to learn. And I got to travel. I got to see the world. And I could buy the things that I want with my own money. Isn't it like something that aku harus kayak bersyukur banget gitu. Kayak aku sangat amat bersyukur, kayak setiap saat aku kayak ya Allah, makasih banget udah menjadikan hidupku seperti yang sekarang gitu. I know that it's such a long way to get to this point, and I still aspire to be a better person for myself as well. But at the same time kayak aku cuman pengen berterima kasih banget sama Allah, sama diriku sendiri, bahwa aku ngelihat potensi yang ada di diriku, you know. Aku ngerasa diriku ini full of potential. I just don't know how to use it. I just don't know how to like form myself. Makanya kamu bayangin, dulu aku 10 tahun anak yang nakal, 15 tahun aku depresi, dan sekarang aku 20 tahun aku menghidupi hidupku yang aku pengen. Semua mimpiku terjadi di umurku 20 tahun. Aku dulu pengen banget jadi YouTuber, and I'm a YouTuber now. Aku pengen punya audience, and I have you guys now. Aku punya audience di TikTok, di Instagram, di YouTube, bahkan di blogku juga. I have people to like, you know, like have a conversation with, buat kayak aku seneng ditanya-tanya ini itu, dan kalian sering banget nanya hal ke aku. Hal-hal simple kayak gitu semua terjadi di umur aku 20 tahun, saat aku umur 10 dan juga 15 tahun. Selama all throughout my life I was miserable. It takes time, guys. Itu butuh waktu untuk bisa bener-bener kayak berubah gitu. Dan let me tell you one thing, okay? I was so mentally messed up back then, sampai even though I have like hobbies, aku bisa melukis, aku bisa ini, bisa itu, segala macam. Cuman like I'm way too focused on like how my life have been, gimana aku quote on quote menderita, dan aku terlalu fokus sama hal-hal yang buruk di hidupku, sehingga I'm just like I'm imprisoned in my own like mental like illness, dan aku nggak bisa ngelihat dunia lebih dari apa yang aku rasain saat itu, yang which is cuman miseries all the time. Dan aku meskipun kayak miseries all the time, there's still like good things around me, cuman aku nggak bisa ngelihat itu semua karena aku terlalu fokus sama hal-hal buruk di hidupku. Cuman again, alhamdulillah Allah melindungiku sehingga aku nggak lebih buruk dari yang aku dulu. Aku nggak kebawa pergaulan yang macem-macem, dan terus aku bisa perlahan-lahan mengubah hidupku. Sekarang aku mikir loh kayak, oke, gue 20 tahun, gue bisa ngelihat gue yang di masa lalu sebagai orang yang let's say punya potensi tapi nggak bisa tahu gimana caranya mengendalikan potensinya segala macam. Sekarang aku tuh mikir kayak, gimana nanti gue di umur 30 tahun. Aku umur 30 tahun mau gimana? Ya, karena sekarang aku ngelihat kayak hidupku sangat bahagia gitu. Alhamdulillah banget ya Allah. It's such a blessing from Allah. Aku nggak bisa berhenti kayak bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. It's such a blessing from Allah karena hidupku bisa menjadi seperti yang sekarang. Tapi at the same time, nanti aku umur 30 tahun mau gimana? I'm still trying to figuring out kayak aku mau apa di masa depan nanti. Dan yes, aku bener-bener kayak kepikiran, nanti aku mau gimana di masa depan. 30 tahun itu muda, tapi nggak muda at the same time. Karena kamu bayangin, orang-orang di umur segitu mungkin udah pada nikah atau apa. Kayak I'm imagining my life to be like, you know, like one step ahead again, or like 2 step ahead, even like 5 step ahead. Orang-orang mungkin kayak aspire to have like a lot of money, etc. Of course I do want a lot of money, who doesn't want money, ya. Cuman at the same time kayak I don't want that to be like my main priority in life, and I'm still trying to figuring out. Makanya kemarin aku ngobrol sama senpai-senpaiku untuk kayak minta life advice segala macem. Dan aku juga mikir seperti ini loh, kayak aku memikirkan kayak kematianku. Aku nggak pengen kalau misalkan kayak aku lalu mengharapkan kayak orang-orang di sekitarku untuk kayak mengurusin kematianku. Aku nggak mau. Jadi aku pengen ngurusin itu sendiri.
aku pengen mikirin tentang kematianku. Bahkan kemarin senpaiku bilang kayak, wow, that's too far ahead, Firlin. Yes, maybe it is too far ahead, but at the same time we need to think about it, you know. I wanna live abroad, I think. Cuman aku masih belum tahu aku bakal benar-benar kayak tinggal di luar negeri apa enggak, but I'm considering it and it's like a strong consideration, strong point buat kayak I think I'm going to live abroad. Cuman aku masih belum tahu di mana, aku masih belum ngerasa kayak sense of belonging di negara manapun. Bahkan Indonesia juga aku nggak punya sense of belongingnya, so I'm still like trying to figuring out where I want to live really. Terus aku juga apa sih namanya kayak mikirin nanti gue how do I want to make money gitu, kayak how can I combine my creativity, my passion to be like, you know, hal yang menghasilkan. Aku juga mikirin nanti, do I want to get married or not? Children, etc., like making family, etc. I think it's such a huge consideration since like now I think like because like I'm way too critical in life. I think a lot about it. Kalau misalkan aku punya anak seperti apa, kalau misalkan aku punya suami seperti apa, kayak what do I want to do with my life? I'm still not sure. But for now, I'm still like quite figuring out, you know. Dan aku nggak pengen menggantungkan hidup dan matiku sama orang lain. Kayak aku pengen solely be independent. Cuman at the same time aku pengen kayak interdependent sama orang-orang secara emosional juga gitu. Karena of course manusia tuh nggak ada yang bisa sendiri. Aku juga nggak bisa terus-terusan sendiri. Aku selalu bilang aku sendiri gitu-gitu segala macam. Tapi no, I still have friends, you know. I still have friends. I still hang out with people. Tapi kayak aku butuh batas gitu, kayak aku butuh kayak just a nice boundaries tentang kayak hidupku sendiri dan juga hidup kayak aku dengan my social life gitu-gitu segala macam. So yeah, I'm still like quite figuring out aku 10 tahun ke depan mau seperti apa. Dulu waktu aku kayak trying to be like a better person for myself during corona, I have it all figured out gitu. Aku kayak mikir kayak aku pengen jadi ini, pengen itu, aku pengen tinggal di sini, tinggal di situ, I thought. Tapi of course as I grow up, I see a lot of things. I see a lot of new things. I experience a lot of new things. This is my first experience going to Korea. When I first came to Japan, it was my first experience being in Japan, being like in a very diverse society. It was my first time. So dan karena hal-hal yang aku terus-terusan experience in life, I also got to like, you know, I think I need to reconsider my life choices as well, because I think saat kita dewasa gitu, semakin banyak hal yang kita pikirkan, semakin banyak hal yang kita pertimbangkan, and I think it's okay to just consider all of the like life possibilities and like embrace it. Karena of course I think too much, tapi semalam si orang UK ini, kenalanku yang orang UK bilang kayak, you know, if you think too much, it's just like it's not gonna happen, you know. And if it does happen, at least you make sure that you live properly the way that you want to live. And I think like, yeah, I think I need to do that. And yes, I think that is all for my yapping. This is like a very spontaneous video. I didn't stop for like 23 minutes, which is crazy. Karena biasanya aku kalau bikin video, aku selalu lihat skripku, aku lihat kayak aku bikin poin-poinnya apa segala macam, tapi ini aku ngomong aja karena you know I'm in the middle of Korea and I'm talking about life. I'm talking about how I used to be 10 years ago and how I will be in 10 years from now, which is crazy. And I'm just so very excited. I think like this is very cool, and my outfit is like very slay as well, very slay. And I'm eating my want to eat forever fried chicken, Korean fried chicken. Crazy. Aku di umur 15 tahun aku gak akan pernah ngebayangin bahwa aku akan menjadi sekeren aku yang sekarang. The truth. So apapun masa hidup yang sekarang kamu hidupin, jangan lupa berterima kasih sama Allah, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan yang udah benar-benar ngebantu kamu gitu. I mean it's true that we have to like own our achievements gitu. Kita harus mengakui kayak kepemilikan kita soal kayak achievement kita. Tapi at the same time, be for real gitu. Kalau misalkan kayak tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan kayak Allah, kamu gak akan bisa jadi apa-apa sekarang. Dan coba lihat hal-hal kecil di hidup kamu, the blessings that you get from like whatever, no matter how small it is. Coba lihat kayak seberapa itu sangat
membuat kamu harusnya tuh bersyukur gitu, karena nggak semua orang bisa hidup seperti kamu. Aku benar-benar kayak hidupku dan hidup orang lain itu berbeda. Aku nggak pernah lagi membandingkan hidupku dengan hidup orang lain gitu, dan sekarang aku lebih secure aja gitu dengan kegagalan, dengan perbedaan, karena kayak aku dan orang lain itu berbeda, and it's okay to be different. It's okay to be different. It's okay to, you know, see life and just be different. It's okay. Kamu nggak perlu membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kamu nggak perlu menjalani hidup seperti society wants you to be. Karena literally banyak banget orang yang aku temuin di real life sekarang, yang mereka tuh I think ya, mereka tuh ngambil kayak keputusan hidup yang drastis, tapi mereka seneng dengan keputusan itu. Orang lain mungkin gak akan seberani mereka untuk mengambil keputusan itu, but they did. They took the risk and they loved it. They lived the best life. Okay, so coba kamu lihat lagi hidup kamu evaluasi lagi, karena truly aku benar-benar kayak I'm so very amazed of my life now. Aku benar-benar gak bisa berhenti buat kayak Masya Allah gitu, kayak Masya Allah, tabarakallah banget hidup gue. Kayak wow, gue kalau bisa buat buku, gue buat buku, sumpah. I think aku personally ngelihat ke hidupku itu very interesting. Orang-orang cuman gak tahu aja apa yang aku rasain dulu waktu aku masih depresi atau apa gitu segala macam. Karena kayak aku nggak tahu ya kalian mandangnya seperti apa, tapi I think how people sees me, I think they're like thinking that I'm exaggerating my life in general. Padahal kayak banyak hal yang aku rasain sendiri, banyak hal-hal menyedihkan yang aku rasain sendiri. Not anyone in this world knows of it kecuali aku dan Allah. Dan aku kayak di saat-saat seperti itu aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan diriku sendiri, dan aku get through it gitu. I get through my life yang it was very miserable. Ya ampun, aku nggak bisa kayak wah gila, tapi kayak I keep on trying, I keep on like evaluating myself. I keep on like learning from my mistakes, even though I did like the mistakes a lot gitu. Kayak aku melakukan kesalahan lagi, tapi kayak I tried and I got better. I never abandoned myself, and I'm so proud of it, and I owned it. Makanya sekarang aku nggak peduli kalau orang mikir kayak aku exaggerating atau kayak aku terlalu kepedean atau apa. You guys don't know what I went through. No one knows what I went through. Only Allah and me knows it. I believe Allah is proud of me, and I'm so proud of myself as well. And no one can makes me feel like I don't earn it. I earned it. I earned my life, and I'm proud of it. I'm proud to say, dulu I'm not the best person. I wasn't the best person, and I agree. I'm so sorry to whoever I did wrong in the past, and I did apologize to them in person as well. Cuman kayak sekarang aku ngeliatnya kayak I'm just a way better person than I used to be. I wasn't the girl in the past. I'm a totally different person. I have a totally different life view, and like how I feel life, my life, others' life, and like life in general, and myself in general as well. So yeah, this is my 30 menit gak berhenti ngomong, just to say that you guys can do it. Insyaallah Allah will help you find your life and live the best life that you want. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Karena girl, bye, thank you for watching. Salam dari Korea.